Kamu tuh udah kuliah, bukannya fokus belajar malah main HP terus. Percuma ayah kuliah kamu mahal-mahal. Ayah lagi ngomong loh, kamu punya telinga enggak sih? Ayah baru pulang bukannya disalamin malah didiamin. Ayah kerja buat kamu, capek-capek. Contoh dong ayah. Aku nggak mau jadi kayak ayah. Ayah gimana sih? Yang tiap hari marah-marah gak jelas. Bawa masalah kantor ke rumah. Kita aja bahkan gak tahu dia marah-marah kenapa kan? Bu, gak usah memperkeruh suasana gitulah. Ayah kan capek baru pulang. Ibu ngapain di rumah gak ngapa-ngapain kan? Aku tiap hari juga capek loh. Aku ngurusin rumah, ngurusin kamu, ngurusin Halila. Kalau nggak ada aku siapa yang ngurusin semua? Ibu tuh ngurus aku kayak gimana sih, Bu? Ibu sama ayah tuh sama aja. Sama-sama egois. Selalu ngerasa paling benar. Ayah sadar gak sih? Semenjak ayah naik jabatan, ayah tuh berubah. Ini bukan ayahnya Halila. Ayah sadar gak? Enggak kan? Karena ayah selalu maunya diingetin terus. Ayah merasa benar sendiri. Ibu juga. Please lah, Bu. Jangan marah-marah terus. Aku tuh capek. Ayah sama ibu selalu ribut terus. Ayah marah-marah, ibu gak pernah ngalah. Aduh, mana blendernya? Udah repot kayak gini, ada aja. Telat. Tahu gitu semalam gak usah nonton drakor. Kamu ngampus. Iya, Bu. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjutkan materi yang minggu lalu yakni tentang tujuan mempelajari komunikasi antar personal. Ini sih, Ibu. Ya, Maaf saya terlambat, apa saya bisa ikut perkuliahan hari ini? silakan ini juga berbicara. Terima kasih. Oke. Semua kenapa bisa telat banget? Aduh, gak gimana? Aku baru tidur tadi pagi. Yang kedua, kebiasaan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memperkuat stimulus dari luar. Dan yang terakhir, untuk mempersuasif orang lain. Ya, oke, lanjut kita ke materi yang pertama, itu mengenal diri sendiri yang merupakan penghargaan pada diri sendiri. Nah, teman-teman semua, terkadang kita itu suka lupa untuk mengapresiasi diri kita. Padahal itu merupakan suatu hal yang penting, tapi kadang suka kelewatan. Nah, bukan begitu teman-teman? Ayo, Gelsi. Nah, yang kedua ini ada membina hubungan baik dengan orang lain. Dan ketika kita punya komunikasi yang buruk dengan orang lain, itu membuat hubungan kita jadi buruk. Bukan hanya hubungan, mungkin keadaan kita juga jadi buruk ya. Nah, di sini kira-kira teman-teman ada nggak sih yang punya hubungan atau komunikasi yang buruk dengan orang lain? Oke, coba tadi yang telat. Gimana? Kamu punya komunikasi ataupun hubungan yang buruk nggak sama orang lain? Saya rasa enggak sih, Bu. Saya sama teman-teman saya baik-baik aja kok. Bukan cuma sama teman, mungkin saudara ataupun orang tua. Karena komunikasi yang buruk itu bukan cuma mengolok-olok saja, tapi mungkin ada emosi yang selama ini terpendam dan tidak bisa terluapkan yang membuat hubungan jadi buruk. Enggak ada sih, Bu. Oke, saya harap kalian juga punya masalah ya, dan saya ingatkan kembali, jika kalian punya hubungan yang buruk dengan orang lain, harus segera diselesaikan karena takut ada keadaan yang semakin memburuk ya. Seperti salah satunya adalah silent treatment, teman-teman. Kalau kalian sudah sampai ke titik itu merupakan sudah jadi hal yang fatal ya. Jadi bukan hanya mengolok-olok saja. Jadi saya kira saya cukupkan perkuliahan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengong mulu, ntar kesambet loh. Enggak kok. Abis ini kita jadi kan? Nongs kita. Lah. Stres banget kok di rumah, kalau negatif semua isinya. Itu kan ada lu kan setan. Nak, Sinta sama Jojo jadi kesini kan? Jadi kok. Baru kelar kelas nih mereka, katanya mau TW.
Lah, hubungan lo sama orang tua lo gimana? Tadi pas dosen nanya kayak gitu, gue langsung kepikiran kalau lo. Ya gitu nak, gue juga bingung harus gimana. Gue gak tahu gimana cara perbaikinya. Ya kalau udah urusan keluarga emang susah sih. Tapi kalau misalnya lo butuh teman buat cerita atau curhat, gue selalu kok. Tapi lo paham lah tarifnya berapa. Ih, pamrih banget. Sumpah, sorry ya gue sama Jojo telat. Gila, Pak Benny lama banget ngejelasinnya. Iya, soalnya tadi gue ngantuk banget. Sorry ya. Lu mah gak kapan gak ngantuk kan sih, Jo? Tiap hari juga lu mah ngantuk. Karena gak pernah ketemu kasur. Ngelihat mereka kayak ngelihat keluargaku dulu. Hangat, seru, cemara. Jujur, aku pengen banget keluarga aku balik lagi kayak dulu. Aku kangen banget. Aku udah capek hidup dengan amarah-amarah yang ada di rumah. Rebakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Guys, lo gak bisa lama-lama ya. Gue coba duluan. Kan namanya belum datang, buru amat. Udah, biarin. Siap deh, orang sibuk. Ya, aku mau ngomong. Ayo lagi sibuk, nanti aja belum ngomong. Sebentar aja ya. Ya, aku mau ngomong sesuatu. Tapi ayah janji jangan pakai emosi dulu. Aku mau ngomong ini dari hati ke hati, biar ayah tahu apa yang aku rasain dan aku tahu apa yang ayah rasain selama ini. Aku cuma mau keluarga kita waktu kayak dulu lagi ya. Ayah minta maaf Lila. Ayah nggak sadar, ayah berubah. Ayah kira makin kerja keras, bikin kamu bangga. Ternyata malah bikin keluarganya jadi dingin. Ayah naik pangkat itu bukan cuma senang, tapi banyak takutnya. Takut gagal, takut mengecewakan keluarga, takut kamu makin nanti mikir ayah nggak cukup layak untuk jadi pemimpin. Jadi ayah bawa beban kantor pulang dan ayah tahu itu salah. Ya, aku nggak butuh ayah yang sempurna. Aku cuman butuh ayah yang kayak dulu, yang mau dengerin aku dan mau ngomong sama aku lagi. Mulai malam ini, ayah janji akan belajar. Kita sama-sama belajar ya, Lila. Ibu, aku boleh ngomong juga. Ibu nunggu kamu keluar dari tadi. Bu, aku tahu ibu capek, tapi akhir-akhir ini ibu tuh kayak api, gampang kebakar. Aku jadi takut buat ngomongnya. Maafin ibu ya Lila. Ibu cuma ngerasa gak didengar aja. Selama ini di rumah gak ada yang jadi tempat ibu buat cerita. Apalagi semenjak ayah kamu sibuk sama kerjaannya. Kamu harus tahu, kalau ibu marah itu bukan berarti ibu benci sama kalian. Ibu tuh cuma ngerasa ibu tuh kurang didengar aja. Ternyata kita sama ya Bu, sama-sama gak dengar. Mulai sekarang kita coba ya Bu, jangan teriak dulu, coba buat ngomong pelan, coba buat ngerti. Malam ini kita mulai lagi dari awal ya. Lembut sang awan kan menyambutmu.
terjemah. Hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia bagi aku cukup sederhana, tak terhingga sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya.